begitu kamu bikin analisis itu, saya masukkan di grup. Saya bilang, guys, ini adalah seorang analisis, saya tidak kenal, tapi dia bikin analisa tentang kita ini yang sangat menarik. Dan saya memberi apresiasi karena sehingga menurut saya itu sangat bagus. Kenapa waktu Tommy lakukan analisis Persebaya lawan Persipura, saya memberi pujian kepada Tommy. Saya melihat Tommy, semua teman-teman yang punya konten di Indonesia, mau Instagram, mau YouTube atau apa, semua konten itu menjadi sumber informasi saya. Kadang saya dapat informasi dari Tommy tentang lawan. Pernah terjadi hal seperti itu. Kita membuat konsep kita bukan berdasarkan apa yang kamu ngomong, tapi kamu menjadi bahan penambahan informasi yang kita sudah punya, ya. Dan sampai saat ini aku sering lihat. Kenapa saya kasih pujian? Karena analisa kamu tidak 100% benar apa yang kita lakukan. Tapi analisa kamu sangat mendekati ide yang kita punya. Dan kamu bicara beberapa kata-kata yang kita sampaikan dalam pertemuan kita. Makanya saya memberi sebuah pujian karena itu tidak mudah. Itu tidak mudah karena apa? Itu adalah sesuatu yang berbeda. Pola seperti itu lazim, tidak ada di Indonesia orang yang terapkan pola seperti itu. Dan pola itu sebenarnya waktu kita main lawan Borneo, waktu lawan Semarang, sempat disoroti dalam tim kita sendiri. Tapi saya punya keyakinan dengan materi yang saya punya itu adalah pola yang terbaik. Makanya mungkin momen itu saya dalam euforia kesuksesan kita dan kondisi di dalam tim yang ada yang meragukan pola tersebut. Saya sangat senang sehingga saya memberi sebuah pujian kepada kamu. Sehingga saya rasa itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan kita semua harus belajar tentang itu. Sepak bola bukan cuma kita melihat stamina atau apa. Tidak. Ada banyak hal dalam sepak bola yang terjadi yang kita harus memahami. Kalau kita tidak memahami itu sulit. Makanya saya bilang itu kita harus benar-benar mempersiapkan diri untuk jumpa pers dengan wartawan. Karena kadang kita harus memahami itu dan tidak semua orang memahami hal-hal seperti itu. Orang cuma bilang kalau kamu unggul menit terakhir kamu kebobolan, stamina sudah bagus. Stamina sudah bagus. Bukan seperti itu. Ada beberapa kesalahan yang kamu lakukan dan banyak hal yang kamu bicara dalam hal itu yang menjadi bahan latihan kita. Dan terjadi dalam pertandingan, kamu menggambarkan dengan sangat baik. Sehingga kalau saya ambil analisis kamu, saya berikan kepada pemain itu akan mengerti. Karena sangat mendekati apa yang kita lakukan. Gitu. Baik, Coach. Coach, kalau kita bicara tentang analisis taktik di Indonesia, tentunya sangat-sangat sedikit, Coach. Berbanding seperti kalau di Inggris, Coach ya. Di liga-liga top Eropa sana, bahkan banyak sekali pelatih-pelatih yang membuat dan membahas pertandingan tersebut secara khusus, Coach. Buatnya dan didiskusikannya buat analisis taktik. Sedangkan tentunya itu tujuannya ujung-ujungnya untuk memajukan juga pelatih-pelatih, Coach, kan, untuk berputar otak terus bagaimana untuk menjadikan tema menjadi hal yang terbaik. Nah, menurut Coach, di Indonesia gimana, Coach, tentang sistem analisis taktik yang diterapkan khususnya mungkin Coach ataupun di beberapa tim yang Coach ketahui. Sebab yang informasi yang saya ketahui juga, Coach ya, ada di Liga Indonesia khususnya, Coach, jarang sekali nih ada sebelum pertandingan dilakukan, tim staf kepelatihan melakukan analisis taktik terlebih dahulu. Nah, seperti yang Coach sampaikan tadi juga, sebenarnya nggak masalah juga, tetapi dengan adanya analisis taktik memperoleh kebaikan ataupun ya keuntungan untuk tim lebih besar kemenangan daripada tidak sama sekali, Coach ya. Gimana, Coach, tanggapan Coach dengan analisis taktik di Indonesia, Coach? Liga 1. Kalau di Indonesia sebenarnya sudah cukup lama ya. Kita boleh sebut nama enggak? Enggak boleh. Boleh, Coach, boleh, Coach, boleh. Di Indonesia dulu ada False Nine, ada lab bola, ada cukup banyak. Menurut saya cukup banyak di Indonesia. Saya pernah ketemu orang lab bola, saya sudah kasih tahu mereka bagaimana plus minus. Terus ada juga yang False Nine, bagus dulu. Aku suka sekali False Nine, sangat bagus sekali. Ada cukup banyak. Aku lihat dulu waktu saya jadi pelatih awalnya, Coach Iwan Setiawan sering lakukan. Coach Ganesha, cukup banyak. Cuma
kalau saya, orang di Indonesia abaikan semua itu. Selama ini mereka tidak memberi sebuah apresiasi yang semestinya, karena mungkin pemahaman saya tidak mengerti. Saya sudah mengerti. Itu sangat penting. Waktu saya pelatih timnas, saya kerjasama dengan sebuah perusahaan yang provider kita juga, tapi ada satu lokal juga yang membantu kita. Dan itu sangat membantu sekali untuk kita menjalankan semua pertandingan kita cukup baik. Kalau saya, aku sudah pernah lihat, kamu dapat sorotan karena sering bikin dari Persib Bandung, apa. Saya mengikuti, saya baca. Menurut saya yang tadi saya bilang, Tommy, kalau saya, semua klub luar negeri lakukan itu apa? Kamu mau kasih informasi tentang saya apapun, kamu sudah ada dalam meeting, kamu sudah ada dalam proses latihan. Kebetulan hari itu kamu akurat. Ya, makanya kalau saya, kalau supporter bilang jangan begitu atau apa, saya rasa terserah. Kamu tidak mungkin akan tahu tentang Persipura sebelum pertandingan. Tidak ada satupun orang yang akan bocorkan itu kepada kamu. Kamu bisa bicara tentang kita kemarin, tapi kita kemarin tidak sama dengan hari ini. Betul, mungkin bisa tema yang sama, tapi ya itu tadi tujuan kita, bagaimana caranya kita mau mencapai target kita berbeda. Nah, menurut saya tidak ada masalah. Aku melihat sorotan yang kamu dapat selama ini. Tapi menurut saya adalah sesuatu yang lazim. Kalau misalnya contohnya Persib. Ya, Persib tim yang paling banyak disiarkan di TV, Persib, Persija, Arema, itu resiko mereka. Sudah jelas sulit kamu pasang Persipura, karena Persipura paling sewaktu-waktu kita menghadapi mereka. Itu resiko mereka. Saya pun lebih mudah dapat informasi dari Persib, dari Persija, dari Persebaya, dari Arema. Lebih mudah. Karena kontennya cukup banyak di internet. Karena mereka sering live. Itu resiko dari mereka. Makanya saya kadang bersyukur Persipura sudah disiarkan. Karena apa? Itu sebuah keuntungan buat saya. Dan itu adalah resiko dari mereka. Kalau saya sebenarnya seharusnya tuntutan itu kepada pelatih mereka. Supaya dia lebih kreatif. Justru menurut saya, kalau kamu pasang konten tentang Persipura, itu akan membuat saya cari akal untuk menjadi lebih dari apa yang kamu bicara. Saya pribadi, approach saya terhadap sebuah tekanan seperti itu. Tekanannya sudah membuat saya minder atau apa. Tekanan membuat saya menjadi lebih kreatif. Itu dari kecil sampai saat ini itu adalah karakter saya. Siap, gitu. Coach. Luar biasa, Coach. Luar biasa pembahasan kita kali ini. Karena memang, Coach, tidak mudah melakukan dan membuat konten analisis taktik di Indonesia. Seperti yang Coach sampaikan tadi, Coach. Kalau kita membahas nah itu, Coach, banyak yang memberitahukan saya melalui DM, jangan bahas ini, jangan bahas itu, jangan bahas ini. Sedangkan, Coach, hal-hal seperti ini di sepak bola maju di top Eropa, Coach, hal seperti biasa, udah biasa. Karena tujuan mereka juga, Coach, karena kan saya juga komunikasi dengan analisis dari luar, Coach, kan. Komunikasi, tujuan mereka juga untuk meningkatkan kualitas pelatih yang tujuannya meningkatkan kualitas sepak bola mereka, Coach. Nah, seharusnya ini di Indonesia diperbanyak kembali, Coach, ya, lebih banyak gitu, Coach, ya. Sekarang saya tanya kepada Tommy. Sekarang ini kalau kita mau dapat informasi, kamu ketik di internet, kamu mau cari informasi tentang Liverpool dan Leicester. Kira-kiranya informasi yang paling banyak ada di internet yang mana? Liverpool atau Leicester? Liverpool, Coach. Karena apa? Karena dia lagi top. Sama dengan di Indonesia. Kalau kamu mungkin konten lebih banyak dari tim ini, karena tim itu selalu dapat sorotan lebih, itu resiko. Makanya kalau kita bijak, jangan kamu takut. Justru kamu harus menuntut pemainmu atau tim kamu jadi lebih kreatif. Itu adalah sebuah tantangan yang akan terjadi. Seperti kita bekerja. Dulu orang bikin kunci, orang kerja manual. Setelah itu ada komputer yang kerjakan itu. Terus orang yang manual ini gimana? Aduh, kenapa ada komputer? Kamu harus meningkatkan kemampuan untuk kamu bisa melebihi komputer. Itu adalah perang hidup. Siklus hidup kita seperti itu. Selalu bersaing untuk menjadi lebih dari sebelumnya gitu. Makanya saya lihat kadang kamu dapat sorotan, aku tertawa. Karena itu, karena pola pikir saya seperti itu. Saya berpikir seharusnya orang berterima kasih ya bisa dapat informasi lebih akurat yang tentang tim. Cuma mungkin karena timnya gagal atau apa, itu resiko. Karena timmu dapat sorotan lebih. Kalau tim kamu disiarkan terus di TV, kamu senang. Terus resikonya dari itu adalah apa? Kamu lebih banyak dapat
analisa dari lawan, informasi dipelajari. Ya itu tadi yang saya bilang, siklus hidup. Siklus. Benar, Coach. Betul. Kebetulan gini, Tommy. Waktu kamu bikin analisismu itu, kita di tim Persipura kita punya grup. Ya, kita punya grup. Dan selama masa pandemi kemarin, setiap minggu kita punya latihan Zoom, pakai Zoom juga ya. Kita waktu itu tiap hari. Senin sampai Jumat, Senin sampai Jumat, Sabtu libur, Sabtu Minggu libur. Setiap hari Jumat, latihan taktikal, virtual seperti kita ini. Kita bikin virtual, akhirnya begitu kamu bikin analisis itu, saya masukkan di grup. Saya bilang, guys, ini adalah seorang analisis, saya tidak kenal, tapi dia bikin analisa tentang kita ini yang sangat menarik, dan saya memberi apresiasi karena banyak hal yang mendekati apa yang kita diskusi, lakukan dalam latihan, dan silakan kalian melihat. Apresiasi dari pemain cukup baik. Konten kamu saya share dengan pemain saya karena ya itu tadi sangat mendekati. Dan staff saya, analisis, staff pelatih, aku kirim semua. Kalau saya sebagai pelatih, Tommy, saya biasanya kalau ada informasi bagaimana apa seperti yang Barcelona atau apa, aku share dengan staff saya. Tommy bisa tanya pelatih Coach Yunan di Barito atau apa. Semua latihan dari hari 1 sampai hari terakhir saya di Barito, dia punya semua. Karena kita punya grup, saya share di grup apa yang kita akan lakukan. Semua staff, mau pelatih kiper, pelatih fisik, semua ada. Kalau saya, ya itu yang saya bilang, saya sudah pelit terhadap ilmu. Karena saya berpikir itu adalah baiknya untuk kita semua. Belum tentu saya kasih itu dia memahami semua. Dia mungkin memahami dengan cara dia sendiri. Sehingga buat saya tidak ada masalah kalau hal-hal seperti itu. Makanya saya memberi apresiasi dan itu sangat baik. Seharusnya pemain kita mungkin buang waktu untuk melihat hal-hal seperti itu. Karena akan sangat bermanfaat kepada mereka. Mereka akan mengerti bahasa tentang taktikal. Kalau dia sudah mengerti taktikal, paling sudah bahasanya. Dia akan mengerti kalau dia lari dari sini apa, overlapping, atau ini dengan ini trupas. Karena ada pemain yang kadang sudah mengerti bahwa itu trupas, soloran, ya coming from behind, ya hal-hal seperti itu. Makanya kalau saya justru itu adalah sebuah kesempatan untuk mereka belajar gitu.